Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 SD Nurul Fajri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat kita bisa bertemu di pelajaran TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas 5. Baiklah, Bapak perkenalkan diri dulu ya. Ini adalah guru kalian yang mengajar TIK. Nah, sudah kenal? Ya, kalau belum kenal, ini data diri Bapak. Nama lengkapnya Bapak A. Suharsa. Tempat tanggal lahirnya di Sumedang, 9 Juni 1987. Bapak mengajar di kelas 6 untuk pelajaran penjas, tematik di kelas 6B, dan juga TIK di kelas 5. Alamat di Geduta Pratama, Cikarang Barat. Kemudian ini untuk kontak person Bapak, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau mengumpulkan tugas, nanti kalau ada tugas silahkan boleh ke nomor HP atau WA ini atau melalui email ini ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pelajaran TIK. TIK ini bagi kalian mungkin merupakan sebuah pelajaran yang baru karena di kelas 4 dulu belum ada pelajaran TIK. Pertanyaannya, apa sih TIK itu? Nah, TIK itu singkatannya dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nanti yang akan kita pelajari di pelajaran ini tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, alat dan cara penggunaan alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern itu banyak sekali, mulai dari HP, komputer, tablet, laptop, dan sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Kemudian, dan lain sebagainya. Ini tentu banyak yang akan kita pelajari di TIK ini ya. Baik, yang pertama Bapak akan bahas sini. Kita masuk dulu ke komputer ya. Komputer ini merupakan sebuah alat komunikasi modern. Bapak yakin kalian semua pernah melihat atau bahkan di rumah kalian ada komputer, atau mungkin sekarang kalian belajar jarak jauh ini dengan menggunakan komputer atau laptop. Nah, bagian-bagiannya apa aja sih yang ada di komputer ini? Ada 3 komponen atau 3 bagian utama dari komputer agar komputer ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau ada salah satu yang tidak berjalan dengan baik, komputernya juga tidak bisa berfungsi. Apa aja? Yang pertama yaitu kita sebut dengan perangkat keras atau hardware. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, ini penggunaannya atau orangnya, disebut juga dengan brainware. Nah, ini kita lihat di sini ada hardware, ada software, dan ada brainware. Perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau orangnya. Oh iya, selama kalian melihat video ini, kalau memang ada yang perlu untuk dicatat, silahkan kalian catat di buku catatan kalian. Atau kalau misalkan kalian sedang menyimak video ini dan ada pertanyaan atau ada yang belum kalian pahami, boleh catat pertanyaannya, silahkan nanti tanyakan ke Bapak. Boleh melalui WA atau email yang tadi. Ya, kita lanjut lagi. Nah, yang pertama tadi kan ada yang disebut dengan perangkat keras. Maaf ini tulisannya salah. Ya, seharusnya perangkat keras atau hardware. Apa sih hardware atau perangkat keras ini?
Nah, perangkat keras atau hardware ini adalah suatu komponen yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Artinya, hardware atau perangkat keras ini kelihatan, terlihat langsung oleh mata kita dan juga bisa disentuh, bisa kita pegang, ya. Nah, contoh perangkat keras komputer ini yang pertama adalah monitor, yang kedua keyboard, kemudian ada CPU atau Central Processor Unit. Yang bagaimana itu nanti kita bahas. Kemudian ada mouse, speaker, mikrofon, dan printer. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini secara umum saja. Ini adalah bagian-bagian perangkat keras atau hardware ini. Nah, kita lihat di sini. Ini lebih jelasnya ya, contoh-contohnya. Yang pertama, kita lihat ini ada namanya, ada fungsinya, ada gambarnya, contoh gambarnya biar lebih jelas. Yang pertama, contoh perangkat keras itu adalah monitor. Monitor ini fungsinya untuk menampilkan gambar. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan bentuknya seperti ini ya, seperti bentuk televisi. Yang kedua, ini adalah keyboard. Keyboard ini fungsinya untuk mengetik atau memasukkan perintah melalui tulisan. Nah, yang ada angka dan hurufnya ini disebut dengan keyboard. Yang ketiga, nah ini yang tadi kita bahas, yaitu CPU atau CPU, Central Processor Unit. Ini fungsinya untuk memproses data, atau bisa dikatakan dia ini otak dari komputer. Nah, bentuknya seperti ini, besar kalau di komputer. Biasanya di sini ada colokan-colokannya untuk flash disk atau untuk headset dan sebagainya, dan juga ada tombol powernya. Kemudian ini contoh hardware yang berikutnya adalah printer. Printer ini fungsinya untuk mencetak gambar atau dokumen. Bisa berupa tulisan ataupun gambar yang sudah kamu buat di perangkat komputer ini. Nah, kalau di laptop, semua perangkat ini, monitor, keyboard, dan CPU, kecuali printer ya, yang tiga ini semuanya tergabung dalam satu tempat atau bentuknya lebih kecil ya kalau di laptop, tapi kalau di komputer ini bentuknya terpisah-pisah dan juga besar. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Lunak. Nah, perangkat lunak ini juga banyak sekali, tapi ini Bapak hanya tampilkan beberapa saja sebagai contoh ya. Yang pertama, ini sistem operasi komputer fungsinya. Contohnya adalah Windows atau Mac OS. Ini contoh Windows seperti ini. Kebanyakan komputer menggunakan sistem operasinya Windows seperti ini. Atau ya kalau kalian punya Apple komputernya pakainya Mac OS, biasanya seperti ini tampilannya. Ya, ini fungsinya untuk sistem operasi komputer. Jadi kalau tidak ada Windows ini atau tidak ada Mac OS ini, komputer kalian tidak akan bisa digunakan. Yang kedua, contoh dari software adalah Microsoft Office. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan sebagainya. Ini fungsinya untuk membuat dokumen. Nah, yang Bapak tampilkan di sini di bawah ini contoh Microsoft Word. Ini fungsinya untuk membuat tulisan atau membuat dokumen ya. Nanti insya Allah kita akan belajar yang pertama yaitu Word dulu ya. Mungkin diantara kamu juga sudah banyak yang sering mencoba atau mungkin sudah ahli mungkin dalam Microsoft Word ini ya. Silahkan kalau ada komputer atau laptop, belajar untuk membuat dokumen di Microsoft Word ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara merubah tulisan, cara membuat tabel, cara untuk bahkan kalian bisa membuat jadwal pelajaran dengan hiasan yang kamu sukai, membuat warnanya, merubah jenis tulisannya, dan sebagainya.
ya. Nah, yang ketiga, contoh dari perangkat lunak yaitu ini namanya browser. Browser itu tugasnya atau fungsinya untuk menjelajah internet atau membuka internet. Kalau tidak ada browser ini, kalian tidak akan bisa membuka internet. Browser ini banyak ya. Contohnya ini yang digambar ini logo dari Google Chrome. Ada juga Mozilla atau ada yang lain berupa Opera atau Safari ya. Ini fungsinya untuk kalian kalau mau internetan, cari sesuatu di internet, bukanya browser ini namanya. Ini termasuk perangkat lunak. Kemudian yang keempat, ini contoh perangkat lunak yaitu Paint atau Photoshop. Fungsinya untuk mengedit gambar. Nah, seperti yang di contoh gambar di sini, ini ada contoh gambarnya sudah diedit. Ini menggunakan Photoshop ya. Nah, bedanya perangkat lunak dengan perangkat keras yang tadi, kalau perangkat lunak ini kita tidak bisa lihat di komputernya ya. Kalau tadi keyboard bisa kelihatan atau monitor kita bisa lihat, tapi kalau sistem operasi atau software atau perangkat lunak ini kita tidak bisa lihat. Bisa dilihatnya ketika kita menyalakan komputernya, baru dia tampil di monitornya. Kalau misalkan komputer tidak menyala, kita tidak bisa melihatnya. Nah, lanjut lagi, yang ketiga yaitu penggunanya atau disebut dengan brainware, orang yang menggunakan komputer, yaitu kita ya. Jadi ini disebut dengan brainware atau pengguna komputer. Nah, jadi ada 3 komponen atau 3 bagian dari komputer yang kalau tiga-tiganya ada, maka komputer tersebut bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau salah satunya tidak ada, maka komputer tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Contohnya, komputer hardware-nya ada, perangkat kerasnya, software-nya ada, tapi yang menggunakannya atau brainware-nya tidak ada, maka tidak bisa digunakan komputernya. Atau sebaliknya, brainware-nya ada, orangnya, hardware-nya ada, tapi software-nya tidak tersedia, maka tidak akan bisa digunakan juga komputer tersebut. Nah, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Sekalian perkenalan ya dengan Pak Suharsa yang mengajar TIK. Yang tadi fotonya ya, kalau kalian belum kenal, nih fotonya, aku tunjukin lagi. Nah, ini Pak Suharsa ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu kalau sudah belajar normal di sekolah lagi ya. Nanti kita akan praktek di lab komputer kalau sudah normal lagi ya. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah seperti biasa lagi ya. Nah, kalau kalian mempunyai pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan nanti boleh ya, nomor yang tadi ditanyakan ke Bapak ya, boleh melalui WA atau email atau telepon, silahkan ya. Nah, terakhir dari Bapak, ini ada latihan soal, silahkan kalian buka, bisa di HP, bisa di laptop juga. Hanya 5 soal, ini untuk mengetahui apakah kalian sudah paham materinya atau belum ya. Silahkan. Nah, ini latihan soalnya, kamu bisa lihat di sini atau nanti dibagikan juga di grup WA oleh wala sekalian ya. Ini untuk link soalnya. Demikian untuk pembelajaran TIK hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang didapatkan oleh kita hari ini menjadi ilmu yang berkah ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.